Banyak dari sedulur semua yang budidaya ikan nila yang rugi di pakan. Kenapa kok bisa rugi di pakannya? Salah pakannya, salah nilanya, salah bibitnya maksudnya, atau salah di sistemnya. Oke, di video kali ini akan kita bahas tentang supaya kita tidak rugi di pakan atau tidak tekor di pakan walaupun memakai pakan full dari pabrikan tanpa adanya pakan alternatif, baik itu daun ataupun pakan apapun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur semua pecinta ikan Kebumen. Salam klipik-klipik. Belajar sama-sama belajar. Hari ini saya lagi di kolam teman saya, kolam mitra. Ini di belakang nila nih. Wah, ini mantap ini. Jadi gini, menjawab pertanyaan dari sedulur semua yang masuk melalui nomor WA. Kemarin ada yang nanya sama saya, Mas, kalau budidaya ikan nila pakai pakan pabrikan kok tekor ya? Gimana sih? Nah, ini yang nanti kita bahas. Terus lagi ada yang tanya lagi gini, Pak, itu nila saya kok penyakitnya banyak yang insangnya warna biru, itu kenapa? Oke, kita bahas sama-sama. 2 hari yang lalu saya dapat telepon dari dari saudara kita yang ada di daerah Jawa Timur. Dia bercerita gini, beliau punya kolam ukuran 4x10 ditabur dengan kepadatan ikan nila per meter kubiknya itu 50 ekor. Kemudian yang jadi masalah, pakannya sudah habis 3 kuintal untuk ikan 2000 ekor, kok ikannya masih sekilo isi 10. Berarti itu kan nggak sinkron. Kalau 2000 sekilo isi 10 itu berarti ikan masih 2 kuintal. Nah, sedangkan pakannya sudah habis 3 kuintal. Nah, pertanyaannya, salahnya di mana? Di sistemnya kah? Di bibit ikannya kah? Atau di pakannya? Nah, saya tanya, pakannya itu protein berapa? Beliau menjawab, pakannya pakai protein rendah. Jadi pakannya cuma pakai protein 15-20%. Nah, oke, kita cari tahu. Nah, kita kalau mencari tahu seperti ini, itu harus kita telusuri secara detail. Maksudnya gini, kita harus tahu kualitas bibitnya seperti apa. Apakah bibit, kan ada tuh bibit yang terkadang bibit afkir, dalam arti bibit yang memang betul-betul bibit ikan itu nggak bisa gede. Dan saya punya ada contohnya. Di konten-konten yang lalu pun pernah saya contohkan untuk hal ini. Nah, kalau bibitnya memang sudah bermasalah dari awal, dalam arti memang bukan ikan yang bisa gede, itu mau dikasih makan sebanyak apapun ya tetap seperti itu. Tetapi jangan salah, walaupun bibit unggul, kalau istilahnya kita salah di sistemnya, itu juga bisa jadi masalah dan bibit ini tetap nggak berkembang. Nah, itu masalah yang pertama. Yang kedua, apakah salah di pakannya? Kalau ngomong salah di pakannya, kebutuhan protein nila itu antara 27% sampai dengan 30% di bawah lele. Jadi mungkin saja karena protein yang dikasihkan ke ikan atau pakan ya, dengan kandungan protein 15-20% tersebut itu kurang memenuhi nutrisi dari si ikan. Itu juga bisa jadi masalah ikan bertumbuhnya lama atau lama besar. Dan ikan 2000 ekor menghabiskan pakan 3 kuintal atau 300 kilo, kok rata-rata ikan masih sekilo isi 10, berarti cuma 2 kuintal. Kita minus pakan, beliau minus pakan itu 1 kuintal sendiri. Nah, ini tanpa pakan alternatif, baik itu daun ataupun apapun. Nah, ini masalah-masalah yang harus kita ketahui bareng. Bagaimana supaya kita tidak tekor
dan sesuai target. Terus yang ketiga, kita analisa dulu sistemnya. Beliau itu memakai sistem natural, tapi memakai bantuan aerator. Sebetulnya ini sudah bagus. Nah, dengan kepadatan 50 ekor per meter kubik ini juga masih bisa ditolerir. Tidak seperti di video ini. Kalau di video ini, jenengan lihat, ini kolam 4 x 6 meter, taburnya 2 kuintal, tetapi memakai aerasi kincir. Jadi tetap aman kebutuhan oksigen. Nah, itu kincirnya 4 daun yang 3/4 HP. Masih tetap aman. Nah, analisa dari sistem ini yang saya maksudkan seperti ini. Di tempat panjenengan, di konten lalu sudah saya sering jelaskan. Jadi cari sistem yang sesuai dengan tempat panjenengan. Tempat saya itu nggak cocok pakai bioflok, nggak bisa sistem itu pakai bioflok, nggak bisa sama sekali. Nah, sistem ini tempat saya tetap pakai sistem natural, nggak bisa pakai bioflok. Kalau bioflok mau dicoba pakai bakteri apapun, tetap airnya bau. Di tempat saya, ini saya ngomong di tempat saya. Nah, untuk jawaban Bapak dari Jawa Timur yang nelpon saya, jadi gini, panjenengan itu harus observasi dulu. Oh iya, ternyata dengan sistem yang jenengan pakai sekarang nggak cocok buat budidaya nila. Makanya jenengan harus memodifikasi sistem yang harus jenengan pakai. Memakai bioflok kah, atau memakai dengan red water system, atau apapun, jenengan harus cocokkan dulu lah. Syaratnya jenengan itu harus paham dan menguasai teknik dasar yang akan jenengan gunakan untuk budidaya. Kan teknik banyak tuh, ada red water system, RWS, ada green water system, natural juga yang disebut natural, terus brown water system atau bioflok, atau mungkin dengan sistem RAS, punya kolam panjenengan dikasih saringan. Nah, dari keempat sistem ini jenengan itu harus paham secara teknis. Jadi kalau misalnya suatu daerah kok nggak bisa pakai sistem bioflok, ya tetap jangan pasangkan, pakai sistem yang di tempat jenengan itu sesuai. Nah, kalau kolam-kolam model kayak gini nih, ini kan kolam natural, ini ya nggak perlu sistem apapun menurut saya. Ya perlu hanya diatur kepadatan tebarnya, sama jangan sampai ikan itu cengap-cengap, ngap-ngap istilahnya, karena kurangan oksigen. Sebab ikan kurangan oksigen itu bisa menimbulkan ikan nggak mau gede. Nah, terus masalah yang kedua, kalau insangnya biru itu biasanya karena amoniaknya naik. Itu yang sering terjadi. Bisa juga karena pH-nya terlalu tinggi. Nah, cara menurunkan pH seperti apa? Menstabilkan, bukan menurunkan, menstabilkan itu seperti apa? Kalau saya tetap pakai garam krokos atau garam kasar khusus untuk ikan. Biasanya seperti itu. Kalau saya hanya sesederhana itu. Terus takarannya gimana, Mas? Kalau ikan yang sudah terinfeksi, itu biasanya saya takarannya 1 kg per meter kubik. Takarannya seperti itu. Oke. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Untuk Bapak yang di Jawa Timur yang kemarin nelpon saya sudah bikin dengan konten untuk jawaban panjenengan, dan saudara yang telepon juga karena ikannya kena insangnya pada biru, mati insangnya biru, juga sudah saya jawab. Semoga tayangan saya bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan, kritik dan saran saya tunggu di bawah di kolom komentar. Kritik yang membangun, kritik yang baik tentunya. Tidak ada orang yang pintar, yang ada orang yang baru belajar dan sudah lama belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam living.